Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua guys. Berjumpa lagi bersama saya Sonjet Chen Pukis. Oke bro, seperti yang saya bilang di video-video kita yang pernah ada, tipikal bangunan yang sering kita kerjakan adalah bangunan-bangunan yang memiliki kriteria atau dua tipikal, yaitu bangunan baru yang belum ada kloni atau on perdana. Yang kedua adalah bangunan yang memang sudah ada kloni atau sudah ada burung dan ada sarang. Nah, jadi hal-hal seperti ini mungkin kawan-kawan lebih cerdas untuk memahami. Tapi bukan berarti bangunan yang sudah berjalan sekian tahun dan ada sarang, ada burung dan sebagainya, apakah tidak pernah ada terjadi kendala atau permasalahan. Menurut saya ini harus kita sikapi kembali lagi. Oke guys, saya akan sedikit bercerita. Salah satu bangunan yang dimana bangunan ini saya memiliki kurang lebih 1 tahun kontrak di bangunan ini, termasuk pengawasan selama observasi, kemudian melakukan treatment atau beberapa teknik perawatan khususnya pada sistem pola panen, karena memang bangunan ini sudah ada beberapa burung dan ada beberapa sarang. Salah satu teknik atau strategi yang kita mainkan di sini adalah yaitu teknik kloni, kemudian metode ternak yang saya istilahkan metode ternak berkesinambungan. Banyak faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dalam melakukan evaluasi. Mendekati evaluasi terakhir daripada kegiatan kita selama ini, menuju ke bulan berapa, bulan 3 atau awal bulan 4 lah, baru akan masuk 1 tahun. Jadi berproses guys, berproses dari proses ke proses. Bangunan ini berjalan sangat bagus sekali, bahkan perkembangannya yang menurut saya begitu signifikan berdasarkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita lihat. Jadi bangunan ini yang saya observasi kurang lebih dalam proses pekerjaan kita, yaitu kurang lebih memakan waktu sekitar 16 hari bersama beberapa anggota. Kita berenam kalau tidak salah yang mengerjakan bangunan ini. Bangunan ini ukuran 10 kali 20, 3 lantai. Dari proses ke proses guys, kurang lebih bulan berjalan, kita melakukan panen perdana. Pasca rehab kurang lebih kita dapat sarang daripada total kurang lebih 500 yang ada, kita ambil sekitar 300 lebih. Jadi berproses dari 6 bulan ini ke bulan berikutnya, di bulan masuk ke bulan 10 ada gangguan guys. Gangguan yang pertama terjadinya trouble terhadap sistem ampli inap, yang dimana amplinya mati total. Bukan kendala flash disk atau bukan kendala timer atau player, tapi amplinya secara keseluruhan mati total. Nah guys, daripada itu gangguan yang kedua yang menurut saya sangat fatal adalah adanya tikus. Nanti kita akan masuk ke dalam guys, melihat kondisi-kondisi yang ada, termasuk bekas-bekas tikus yang ada ini. Bagi saya, matinya sebuah suara tidak mungkin akan memberikan dampak 100% daya pengaruh yang sangat luar biasa terhadap produktivitas atau proses perkembangbiakan burung. Ketika yang namanya sudah predator, sudah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar, terutama pada burung-burung yang sudah ada. Yang pertama yang terjadi seperti ini, tikus akan melakukan pembantaian. Artinya walaupun tidak seganas burung hantu memberikan daya trauma, tapi tikus ini sifatnya aktif.
artinya menculik. Selama berproses ini, pasca pengecekan 10 bulan berjalan, terjadi trouble terhadap ampli, dan ampli suara inap ini mati kurang lebih sekitar 2 bulanan guys. Dari antara kedua permasalahan ini, yang punya andil pengaruh besar terhadap proses perkembangbiakan yang ada, terutama di sistem masalah tingkat ketenangan bangunan, tingkat ketenangan burung, yaitu gangguan terhadap tikus. Tikus ini memberikan gangguan, artinya gangguan aktif, menculik, dan ini berproses kurang lebih saya perkirakan sekitar 2 bulan guys, sekitar 2 bulan. Saya sangat optimis pada bangunan ini kita bisa mencapai produktivitas atau panen kedua setelah kita melakukan panen perdana, kurang lebih mendapatkan 300 berapa sarang. Saya optimis di panen kedua itu, saya optimis kurang lebih bisa kita dapat sekitar 500-an sarang. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena pengaruh daripada ampli yang treble, dan yang kedua yang paling besar gangguannya menurut saya adalah tikus ini guys. Ini kawan-kawan bisa lihat, saya menggunakan 3 ampli di sini. Kebetulan bangunan ini sangat besar, 10 kali 20, 3 lantai. Nah, oke bro, kita cek ke dalam dan melihat kondisi-kondisi yang ada. Mudah-mudahan dengan matinya tikus tadi, sampai kita cek sampai ke atas atap, alhamdulillah ada bangkainya di atas atap. Karena 2 bulan sebelum ini, 1 minggu sebelum kita kesini, 1 minggu sudah ditebarkan racun tikus. Alhamdulillah tikusnya mati di atap. Saya juga tadi baru turun dari atap dan mencari, ternyata tikusnya ada di atap mati. Oke guys, kita langsung cekidot ke dalam, melihat kondisi termasuk bekas-bekas daripada tikus yang ada ini. Oke, cekidot. Sebelum kita masuk guys, ini ada kita punya catatan daripada proses pekerjaan observasi kita. Kurang lebih sarang pada waktu itu sekitar yang aktif sekitar 300, di bawah 300, di bawah 300 kurang lebih yang aktif pada waktu itu. Dan 6 bulan berjalan kita melakukan pasca pengecekan, dan sarang jadi itu sekitar 514. Ini ada catatannya semua di luar polesan dan adaptasi burung baru. Nah, ini di pasca kita akan melakukan evaluasi akhir. Terjadi problem atau penurunan daya produktivitas sarang, karena burung-burung yang ada kebanyakan sudah mati guys, di antara yang sudah bertahan. Ini kita akan pantau sampai maghrib. Nah, oke guys, kita masuk ke dalam. Bisa lihat jejak daripada tikus ini. Nah, ini burung-burungnya guys, mati. Nah, ini identik kalau tikus ini akan seperti ini guys, terjadi tumpukan-tumpukan. Nah, seperti ini. Kita ke lantai 2. Nah, ini beberapa titik-titik kering. Memang ada beberapa titik. Nah, di sini kita melihat racun yang kita tebar kemarin ada bekas sudah dimakan, dan tikusnya kita temukan di atas atap. Saya naik sampai ke atas atap. Nah, ini guys ya. Ini tumpukan-tumpukan daripada apa namanya? Ulah tikus. Nah, ini juga banyak di sepanjang apa namanya, sekat itu, dan perkembangannya sangat luar biasa ini bangunan.
Nah, ini kotorannya guys. Nah, ini tumpukannya lagi, tumpukan ulahnya tikus. Nah, itu sampai burungnya dibawa naik ke atas guys. Ini salah satu bangunan yang menggunakan double bata guys. Cuman sayang daripada konsep batanya ini tidak rapat ke dak atas, hanya di sebatas ini aja. Ini kita lihat kembali, ada beberapa kotoran-kotoran memang kering. Sangat sayang sekali guys. Sayang sekali bro. Ini di pojokan masing-masing tumpukan. Nah, ini juga ulahnya tikus. Kawan-kawan bisa lihat, ini kotorannya luar biasa guys, luar biasa ini kotorannya. Ini ketahuan atau bisa dilihat kotoran-kotoran anakan burung ini guys, yang bercak-bercak putih, bercak-bercak putih. Nah, ini tumpukan-tumpukan, aduh, perkembangannya sirip-siripnya luar biasa. Kita menggunakan Twitter Kobel 68. Dan ini bangkai-bangkainya juga guys. Aduh, sayang sekali. Entah burungnya masih ada apa tidak. Yang jelas kita kasih waktu dulu. Dan ini posisi lar kita. Oke guys, itu sedikit penampakan daripada proses pekerjaan yang kita pantau. Nah, ini bersama bos ini guys. Nah, mantap dah. Ini nggak ada kendala lagi nanti. Mudah-mudahan tidak ada kendala guys. Kita tetap monitor. Nah, ini salah satu strategi yang kita lakukan, yaitu teknik kloni, kemudian beberapa treatment terkait masalah sistem daripada beternak itu sendiri. Mudah-mudahan semuanya berjalan aman dan lancar dan tidak ada kendala guys. Amin, itu harapan kita. Dan suara yang terdengar ini ada suara tetangga guys. Nah, ini punya tetangga yang ini. Nah, sementara kita ini posisi kita di Muara Badak. Nah, ini lagi kita pantau masih seberapa besar peluang koloni yang ada pasca diobrak-abrik sama tikus. Oke, mohon doa dan dukungannya, semoga semua berjalan aman dan lancar. Terima kasih. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet. Ada pemain juga orang di